kenalan dulu. Iya Bu. Ini dengan Ibu Nur Aini. Iya, betul. Kelas berapa Ibu, ngajar kelas berapa? Saya Ibu Nur Aini, ngajar kelas 2B. Kelas 2B. Mas Anda. Baik, Ibu langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jadi di sini kami mahasiswa dari UIN Sidoarjo Cirebon ingin melakukan wawancara dengan Ibu. Tugas mata kuliah Telaah kurikulum. Nah, saya perkenalkan Bu, saya sendiri Samaratul Aini. Terus di samping saya ada Muhammad Sa'roni, sebelah sini ada Ica, dan satu lagi Kori. Iya, semangat. Ya. Mungkin langsung ke pertanyaan aja. Mungkin langsung ke pertanyaan aja Bu. Ya boleh. Yang udah Kedengaran suaranya. kedengeran. Ibu, jadi apa sih perbedaan utama antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya? Ya. Sekarang kan berubah ya, awalnya kurikulum 13, sekarang berubah menjadi kurikulum Merdeka. Menurut saya perbedaan dari kedua kurikulum yang sudah saya laksanakan 2 tahun mengajar ini, dari yang sebelumnya K13 menjadi Kumer. Nah, dilihat dari ini modul ajarnya, itu bedanya dari formatnya ya. Kalau K13 itu lebih menekankan ke akademik siswanya, kalau misalnya Kumer ke karakter dan moral siswa. Nah, terus di dalam K13 modul ajar ya, kalau misalnya K13 kan RPP, kalau Kumer modul ajar namanya ya. K13 itu adanya KD, namanya kompetensi dasar, terus adanya KKM, IPK. Tapi kalau misalnya Kumer dirubah namanya menjadi TP, tujuan pembelajaran. Kalau tadinya KD menjadi TP ya, tujuan pembelajaran. KKM berubah menjadi KKTP. IPK, indeks penilaiannya, berubah menjadi IKTP. Ya, gitu aja sih bedanya. Terus kalau misalnya di K13 itu KI ya, kompetensi isi, dirubah di Kumer menjadi CP atau capaian pembelajaran. Itu yang perbedaannya di dalam modul ajar ataupun EPP. Kita aja lanjut. Terus selanjutnya bagaimana Bu cara menjelaskan kompetensi dasar dan capaian pembelajaran dalam modul ajar? Penjelasan, kalau misalnya di K13 ya itu balik lagi. Kalau K13 itu KI, kompetensi isinya ya. Tapi kalau misalnya di Kumer lebih ke capaian pembelajarannya. Terus juga kalau misalnya di Kumer mengedepankan proyek profil Pancasila. Itu aja sih saya. Lanjut, apa saja Bu komponen utama yang harus ada dalam modul ajar sesuai dengan kurikulum Merdeka? Kalau modul ajar ya kayak gini. Nah, pertama ada identitas modul ya, biasa identitas sekolah, materi pokoknya, apa pembelajarannya, kelas, fase. Kalau misalnya kelas rendah fase A, untuk kelas 1 dan 2, kelas 3 dan 4 fase B. Ya. Nanti lanjut fase C. Nah, kalau kasih waktunya juga nanti disebutkan dalam modul ajar seperti ini rancangannya, ada kompetensi awal, pastinya ada profil pelajar Pancasila. Ini yang membedakan antara K13 dengan Kumer. Ya, biasa sebelum membuat modul ajar juga kita lihat sarana prasarana yang di sekolah, terus target peserta didik dan modul pembelajaran. Terus baru kita masuk ke alurnya yang KD, KI kalau di kurikulum 13. Terus kalau misalnya di Kumer, TP, CP ini yang dimaksud TP, CP. Sampai dengan ke kriteria penilaiannya. Seperti ini. Ini nanti boleh kita foto Bu? Boleh. Oke. Ini gimana Kak? Sok Cak. Pertanyaan ke-4. Selanjutnya itu bagaimana langkah-langkah merancang kegiatan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi dalam modul ajar? Langkah-langkah pembuatan modul ajar kan? Iya. Langkah-langkah dalam pembuatan modul ajar itu pasti pertama kita itu menentukan TP-nya dulu, tujuan pembelajarannya apa. Terus sumber
buku sumbernya. Jadi kita mau mata pelajaran bahasa Indonesia, buku sumber belajarnya apa? Ada buku cetak, LKS atau buku yang lain gitu buat pendukung ya kan, sama sarana prasarana yang di sekolah kita siapkan dulu apa yang media pembelajarannya kalau itu ya, atau enggak metode pembelajarannya juga kita harus persiapkan sebelum membuat modul seperti itu juga penting. Ini kan di sini ada tujuan pembelajaran. Ini berarti yang ini modul ajar yang ada di kurikulum Merdeka, Bu? Iya. Dari sini sampai selanjutnya ya? Iya, sarana prasarana apa aja sebelum dibuat modul aja kita lihat dulu. Sarana yang ada di sekolahnya ya? Sumber belajarnya apa, bukunya apa aja, buku pembelajarannya, bentuknya KS atau buku cetak, buku paket seperti itu. Lanjut kan, mau nanya? Nomor 5. Nomor 5 selanjutnya itu bagaimana cara menyisipkan nilai-nilai Pancasila dalam modul ajar mata pelajaran Anda mendukung P5. Kalau menurut saya biasanya saya menggunakan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari kayak seperti tolong menolong, kerja bakti dengan cara gotong royong, seperti itu kan ada nilai-nilai Pancasila. Kan sila juga biasanya ada sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari kita beragama. Kayak sila pertama kan ketuhanan Maha Esa, kita itu harus berdoa dulu sebelum belajar, terus melaksanakan sholat wajib 5 waktu, mengaji, seperti itu saya tekankan ke anak-anak. Setiap silanya ya harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keenam, bagaimana strategi merancang asesmen formatif dan sumatif dalam modul ajar yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Iya, kalau di K13 juga kan ada penilaian ya. Kalau dulu mah sumatif sama formatif. Tapi kalau misalnya dalam Kumer pakainya asesmen ya. Nah itu biasanya kita per bab selalu ada asesmen per bab. Kan sekarang udah di per mapel ya. Kalau dulu kan tema itu ada matematika, bahasa Indonesia masuk jadi 1 di per kelas. Tapi kalau misalnya Kumer dipecah lagi kan mapelnya, bahasa Indonesia sendiri, matematika sendiri, PKN sendiri, Pancasila, pendidikan Pancasila sekarang namanya bukan PKN sih. Nah itu per bab nanti saya evaluasi bentuknya asesmen kayak gitu. Bisa disebut ulangan harian. Kalau kita sehari-hari biasanya kan ulangan harian, tapi bahasanya kalau dalam Kumer asesmen. Kalau di Kurmer asesmen, kalau di K13 apa? Sumatif. Iya. Fleksibel sih sifatnya. Kalau Kumer sekarang lebih fleksibel. Bahkan anak berperilaku baik aja kita bisa nilai, memberikan nilai baik juga. Kan lebih menekankan ke karakter siswanya, ya kan, sesuai dengan profil Pancasila. Balik lagi seperti itu. Apa saja contoh kegiatan tema yang diintegrasikan dengan mata pelajaran dan bagaimana cara memasukkannya ke dalam modul ajar? Ya, di modul ajar kan ada profil proyek Pancasila ya. Yang pertama kan beriman, mandiri, bernalar. Biasa kita ya itu lakukan dalam kegiatan praktek ya, lebih ke praktek. Kadang ke lapangan, berkelompok, dengan cara belajar sambil bermain seperti itu. Sekarang P5-nya kalau di sekolah kami itu lagi sehat jiwa raga. Jadi menekankan anak untuk makan 4 sehat 5 sempurna, jajan yang bergizi yang sehat. Jadi jangan yang MSG gitu tuh, MSG, banyakin buah-buahan, minum air putih seperti itu. Masih banyak teh. Ibu, 3 pertanyaan lagi. Ibu bagaimana menyusun modul ajar yang fleksibel gitu Bu, namun tetap sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks sekolah? Ya biasa. Kita lihat dari buku mata pelajarannya. Nah kita lihat materi apa, ya kita tulis bentuknya. Ya bikin modul ajarnya seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa pasti dilihat tujuan pembelajarannya itu apa, pasti dilihat. Nah baru capaiannya, kira-kira kayak misalnya bahasa Indonesia ada membaca gitu kan, capaiannya anak harus bisa memahami si teks seperti itu.
tujuan pembelajarannya kan membaca, menyimak. Capaiannya apakah anak-anak bisa memahami dari bacaan tersebut seperti itu. Lalu apa saja alat dan media pembelajaran yang direkomendasikan dalam kurikulum Merdeka untuk menunjang kegiatan belajar berbasis modul ajar? Ya, bagaimana dengan contohnya sih ya, kalau matematika ya kita ada sih bangun ruang, bangun datar, kita punya Proyeknya ya. penyakit ya, alat praktek. Iya. Contohnya bahan bangun datar, bangun ruang. Contohnya kita punya kit matematika namanya. Kit matematika. Alat peraganya ya. Iya, alat proyek. Lalu terakhir Bu, bagaimana cara melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran berbasis modul ajar, khususnya dalam pelaksanaan P5? Ya, anak-anak boleh berpendapat, membebaskan anak-anak untuk mengutarakan pendapatnya, membebaskan anak-anak untuk berkreasi. Kan di dalam P5 kita kemarin tuh kan bikin video video mau sehat, untuk pola hidup sehat. Nah, membebaskan anak-anak membuat video seperti apa, pola gadget, pola hidup sehat, pola tidur yang sehat, seperti itu. Kita membebaskan anak-anak untuk berkreatif. Sudah? Mungkin cuman Ini boleh dibawa aja. oh iya. Makasih Bu. Ini mau dibawa, Mau dipoto. Iya, Iya, boleh. Siapa? Izin foto ya Bu.